Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 9.05. Kami selaku moderator akan memulai konsorsium pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat, yaitu nikmat yang paling tinggi, nikmat Islam dan nikmat iman. Dan tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan ihsan hingga yaumil kiamah nanti. Yang saya hormati Ibu Dekan, Ibu Ani, dan yang saya hormati pula Wakil Dekan, HES dan HKI, yang kami hormati dosen-dosen IAIN Kudus, kemudian staf, ya, dan semua mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kudus. Pada pagi hari ini kami selaku moderator yang akan membawakan acara, ya, dengan pemateri pada pagi hari ini, yaitu Dr. Mahda Reza Kurniawan, MSI, dengan judul Terapan Hukum Islam di Indonesia. Berbicara dengan tentang hukum Islam, ya, bahwasanya hukum Islam itu masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kira-kira pada abad ke-7 atau 8 Masehi. Dan ada juga hukum Barat yang mana masuk ke Indonesia pada abad 17 Masehi, seperti itu. Dan sebelumnya rakyat Indonesia, ya, menganut hukum adat, ya, yang ada banyak sistemnya, banyak sifatnya, terpengaruh oleh agama Hindu dan Buddha, seperti itu. Kemudian datanglah Islam. Kemudian hukum Islam melalui periode yang sangat banyak, ya, yang mana ada periode VOC, kemudian periode kolonial Belanda, ya, kemudian periode setelah era kemerdekaan, dan alhamdulillah hukum Islam tetap lestari sampai sekarang, seperti itu. Dan tidak berlama-lama, ya, sebelum ke pemateri,
kami minta sambutan kepada Pak Fuad selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Yang kami hormati dan kami banggakan tentunya Dekan Fakultas Syariah Ibu Dr. Ani Ismiati SHM Hum, Wakil Dekan Bapak Abdul Haris Naim SAG MH atau MHum ya. Kemudian Bapak Ibu Mufatihatut Taubah, Ibu Kaprodi Bu Lina ya, Bapak Ibu dosen, dan yang spesial tentunya pada pagi hari ini narasumber kita yang spesial dan istimewa ya, memiliki pengalaman yang sudah melalang buana kemana-mana ya. Inilah adalah Dr. Mahda Reza ya. Ini subhanallah masih muda sudah doktor. Saya aja sudah tua belum dokter sampai sekarang. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini menganugerahkan kepada kita beragam nikmat, utamanya nikmat sehat semuanya. Kesehatan itu bisa dilihat dari tampilan bapak-bapak, ibu-ibu peserta konsorsium pada pagi hari ini. Kita rupanya berarti sehat ya, berarti kan nampak ceria. Ada Bu Rahma ya, Aulia yang kemarin sudah ulang pekan ya, sebentar lagi ulang tahun ya. Ini ada Bu Lina, ada Bu Ani, semuanya tersenyum-senyum, kelihatan bahagia semuanya ya. Burung pun ikut bernyanyi mengikuti kebahagiaan pagi hari ini. Masya Allah. Kita bersyukur semuanya sehat karena memang sehat itu nikmat yang luar biasa ya. Demikian pula ketika Allah anugerahkan kepada kita memiliki rasa iman dalam dada, sampai-sampai ulama salafus soleh mengatakan mangkana mu'minan wa badanuhu afian faqad ijtama fihi sayyidu na'imid dunya wa sayyidu na'imil akhirah. Barang siapa yang dalam keadaan sehat dan dia berislam, maka dia mendapatkan puncak kenikmatan dunia dan puncak kenikmatan akhirat. Puncak kenikmatan dunia itu ya sehat. Ngapain sih uangnya banyak kalau penyakitan ya kan? Ngapain cantik kalau dia banyak penyakitnya? Ya, ngapain ganteng kalau dia penyakitan? Ya, makanya sehat itu luar biasa, nikmat yang sangat besar sekali. Ya mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, malah teramah ya, salah ya. Bapak-bapak yang dosen di Fakultas Syariah ya. Pagi hari ini kita mengadakan konsorsium yang tentunya sebagai salah satu kegiatan ilmiah untuk mengasah, untuk mempertajam kadar intelektualitas kita. Yang tentunya bagi kita itu adanya konsorsium adalah untuk menambah wawasan, menambah keilmuan, saling berbagi. Karena sejatinya tidak ada yang namanya ilmu itu dimonopoli oleh person atau seseorang. Walaupun levelnya profesor saja tetap yang namanya monopoli ilmu itu tidak ya. Alasan sing durung doktor itu ya. Nah, jadi sampai profesor aja monopoli ilmu aja tidak dimiliki. Artinya dari manapun kita bisa ambil manfaat. Sehingga kali ini kita mengambil manfaat dari anak muda yang spesial dan luar biasa tadi, yaitu saudara kita, bapak kita, belum bapak-bapak ya, saudara kita ya, dosen muda kita Dr. Mahda Reza ini, yang nanti akan mengangkat tentang hukum terapan ya, hukum terapan di Indonesia. Yang kemarin saya sebetulnya dengar bocoran dari Pak Haris itu bahas tentang dandangan kemarin ya. Nah, kemudian ketika berkomunikasi dengan saya, dandangan itu kalau diangkat dalam hukum Islam apanya? Urfnya. Ya, uruf itu adalah tradisinya. Ada nggak nilai-nilai tradisi atau spiritual yang bisa diangkat dalam dandangan itu ke dalam hukum Islam? Memang kalau dalam kaidah usul fikih sendiri al-adah muhakkamah ya, adat itu bisa menjadi satu hukum. Ya, akan tetapi tentunya apabila tidak ada pertentangan terhadap hukum-hukum yang lain, malah yukhalif syara'ana, yang tidak bertentangan dengan syariat yang ada pada kita. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut mensupport kegiatan konsorsium ini, dari dekan, wadek, ya, kaprodi, kemudian pembaca acaranya ini juga Kiai Ma'arif ini ya, Al-Hafidz, ya, Masya Allah ya, Al-Hafidz ini ya,
Kemudian pesertanya ada, wah, Masya Allah Pak Muhaimin ini ya, Alhamdulillah yang selalu tampak energik dan muda gitu kan, sehingga dicinta sama istrinya. Ini juga ada Mbak Rahma ini yang masih segar ya, Bu Vina ya, Pak Mahda Reza, tentunya narasumber kita yang ganteng ini akan memaparkan tentang hukum Islam terapan di Indonesia. Ya, selaku Kaprodi mengucapkan terima kasih atas kontribusinya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar dan manfaat dari konsorsium pada pagi hari ini, dan insya Allah kita lanjutkan tren positif ini untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, jazakallah khairan. Kami tunjukkan kepada Bapak Fuad selaku Kaprodi HKI Hukum Keluarga Islam. Terima kasih sekali atas sambutan dan tausiahnya. Tidak menunggu lama, ya. Kami akan persilahkan pemateri pada pagi hari ini, yaitu Dr. Mahda Reza Kurniawan MSI selaku narasumber, ya. Kemudian dan beliau juga dosen Fakultas Syariah di IAIN Kudus. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamul mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Hajah Ani Ismayawati SHMHUM. Yang saya hormati Wakil Dekan Fakultas Syariah, Bapak Abdul Haris Naim SAG MAG. Yang saya hormati juga Kaprodi Hukum Keluarga Islam, Bapak Fuad Riyadi. Dan yang saya hormati Ibu Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Lina Kusidayati. Kemudian Bapak Moderator, Bapak Nur Ma'arif. Yang saya hormati juga untuk Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah. Di sini ada Pak Aristoni, kemudian ada Bu Nabila, ada Bu Eni, kemudian dari Fakultas Dakwah sepertinya ada Bu Ferry Kristinawati tadi baru masuk. Kemudian untuk Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari peserta konsorsium keempat Fakultas Syariah, rahimakumullah, yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Berbicara tentang tradisi di dalam hukum Islam atau tadi disinggung oleh Pak Fuad dalam perspektif uraf, jadi bagaimana adat itu bisa menjadi sebuah tradisi, atau di dalam kaidah fikihnya itu al-adat al-muhakkamah. Jadi adat itu bisa menjadi sebuah tradisi dengan catatan bahwa tradisi itu tidak bertentangan dengan substansi maupun dengan esensi dari ajaran agama Islam itu sendiri. Jadi adat atau tradisi maupun kebiasaan maupun budaya dalam berbagai dimensinya itu sebenarnya tidak dipertentangkan, atau dengan bahasa lain itu diperbolehkan dalam konteks ajaran agama Islam selagi dia tidak bertentangan dengan substansi dari ajaran Islam itu sendiri. Dalam konteks lokal, dalam hal ini Kota Kudus khususnya, banyak sekali tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang itu merupakan dialektika antara ajaran agama Islam, substansi ajaran agama Islam dengan konteks lokal. Di dalam tema konsorsium kali ini, temanya itu kan terapan hukum Islam di Indonesia, tetapi di dalam materi yang insya Allah saya sampaikan itu berbicara tentang dandangan. Jadi bagaimana dandangan itu dilihat tidak hanya sebagai sebuah kegiatan budaya atau tradisi semata, tidak, tetapi di dalamnya itu ada nilai-nilai
ajaran agama Islam, khususnya hukum Islam, dan di sisi lain dalam perkembangannya, dalam perjalanannya, dandangan itu juga mengandung nilai-nilai atau unsur-unsur atau aspek-aspek yang itu berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ya, jadi dandangan, dimensi dandangan itu ternyata di dalamnya terdapat berbagai unsur atau di dalamnya itu terdapat berbagai aspek yang itu merupakan implementasi atau aktualisasi dari nilai-nilai atau substansi di dalam ajaran agama Islam. Jadi seperti itu. Mohon izin Pak Moderator untuk menyampaikan slide-nya. Di sini, langsung di sini bisa. Ampun ini sampai bisa. Oke. Oke, ya ini adalah slide untuk materi dari konsorsium. Saya mengambil tema dandangan karena basic studi saya itu saya menyebutnya terapan hukum Islam. Walaupun sebenarnya secara resmi dari kampus atau dari alma mater itu adalah antropologi hukum Islam. Tetapi saya menggunakan terminologi lain, saya menggunakan nomenklatur lain, yaitu terapan hukum Islam. Sebenarnya baik terapan hukum Islam maupun antropologi hukum Islam, dalam perspektif saya, menurut hemat saya, kedua terminologi ini atau kedua konsep ini itu memiliki kesamaan. Nah, yang menjadi fokus atau menjadi skop dari materi saya adalah dandangan. Jadi dandangan sebagai penguatan tradisi dan ekonomi masyarakat. Kajian Keputusan Bupati Kudus nomor 430/56/2019. Pendahuluan berdasarkan kalender nasional, Ramadan pada tahun ini itu diperkirakan jatuh pada kisaran tanggal 12 atau tanggal 13 April kalau saya tidak salah, merujuk kepada kalender nasional. Jadi ini biasanya keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah di dalam kalender nasional itu kalau tidak salah untuk tahun ini, tahun 2021 itu jatuhnya kalau tidak tanggal 12 ya tanggal 13 April. Ya nanti kalau kurang pas nanti bisa dibenarkan. Iya, seperti yang sudah kita ketahui utamanya dalam konteks lokal Kudus, biasanya itu kalau menyambut bulan Ramadan, bulan puasa, itu kan ada yang namanya tradisi dandangan. Dandangan itu kan di awal-awal sejarahnya itu sangat berkaitan erat dengan penyebaran agama Islam oleh Syekh Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus. Jadi di dalam sejarahnya dulu itu kan Sunan Kudus ketika berada di wilayah Tajuk itu kan Kudus, penyebutan Kudus pada waktu dulu, pada zaman dulu di masanya Sunan Kudus itu kan setiap menjelang bulan Ramadan atau menjelang bulan puasa itu kan Sunan Kudus kemudian itu memukul-mukul. Ada versi yang menyebutkan bahwa yang dipukul-pukul itu dandang itu kan semacam alat masak dandang. Tetapi ada versi lain yang menyebutkan bahwa yang dipukul-pukul itu bukan dandang, tetapi semacam beduk di dalam masjid. Di dandang itu atau beduk itu dipukul sebagai penanda bahwa sebentar lagi itu bulan puasa atau bulan Ramadan akan segera datang. Dan dari dipukulnya beduk itu kemudian masyarakat itu berkumpul menyaksikan atau mendengarkan pengumuman yang dilakukan oleh Sunan Kudus atau Syekh Ja'far Shadiq sebagai penanda bahwa bulan Ramadan itu segera datang. Dalam perkembangannya
fenomena atau kegiatan berkumpulnya masyarakat ketika awal bulan puasa atau awal bulan Ramadan itu kemudian berkembang. Setelah Syekh Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus itu wafat, perkumpulan atau sekumpulan masyarakat yang kemudian datang di wilayah Menara Kudus itu kemudian tidak lagi dalam konteks mendengarkan dandang atau dandangan sebagai sebuah penanda datangnya bulan Ramadan atau bulan puasa, tidak, tetapi semacam kebiasaan menjelang bulan Ramadan atau menjelang bulan puasa itu masyarakat berkumpul di sekitar kawasan Menara untuk menyambut datangnya bulan puasa atau bulan Ramadan. Jadi itu seperti itu. Kalau kemudian fenomena ini dikaitkan dengan konteks sumber ajaran agama Islam, dalam hal ini adalah hadis. Di dalam salah satu hadis itu kan disebutkan bahwa barang siapa yang bergembira dengan hadirnya bulan Ramadan, maka jasanya tidak akan disentuh sedikitpun oleh api neraka. Jadi dalam konteks ini bisa disebutkan bahwa berkumpulnya masyarakat atau berkumpulnya warga di sekitar Menara itu sebagai ekspresi kegembiraan terhadap datangnya bulan Ramadan atau bulan suci puasa. Berbahagia karena di dalam bulan puasa atau di dalam bulan Ramadan itu kan banyak terdapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan di dalam bulan Ramadan, seperti banyaknya peristiwa-peristiwa besar dalam konteks ajaran agama Islam, seperti Lailatul Qadar, kemudian Quran dan yang lain sebagainya. Nah, berbahagia di sini termasuk di dalamnya adalah berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi-tradisi di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Seperti misalnya kalau di daerah yang lain seperti di Semarang itu kan ada dugderan, kemudian di Boyolali di tempatnya kakak perempuan saya itu ada yang namanya padusan, kemudian ada yang namanya di Betawi itu ada yang namanya nyorong. Kemudian di tempat yang lain itu ada namanya nyadran. Jadi sebenarnya tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan itu banyak sekali di berbagai wilayah dengan berbagai penyebutan dan berbagai makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ya, termasuk di dalamnya itu tradisi dandangan yang ada di dalam Kabupaten Kudus atau Kota Kudus. Jadi dandangan itu dalam berbagai versi dan dimensinya sebenarnya berasal dari bunyi dangdang. Tadi di awal sudah saya sebutkan, saya singgung bahwa dangdang di sini itu bisa berbunyi dangdang itu suara dandang itu alat masak yang biasa digunakan, atau ada versi yang menyebutkan dangdang di sini itu seperti suara beduk yang ditabuh atau yang dipukul menjelang waktu datangnya bulan Ramadan atau bulan puasa. Nah, seiring berkembangnya waktu, dandangan ini kemudian menjadi sebuah tradisi tahunan yang di dalamnya itu sekaligus juga bisa menjadi sebuah sumber ekonomi bagi masyarakat utara Jawa umumnya dan Kota Kudus umumnya. Jadi dandangan ini tidak lagi hanya bernilai sebagai sebuah implementasi nilai-nilai ajaran agama Islam dalam ekspresi budaya, tidak, tetapi ada unsur lain atau ada faktor lain yang juga ada di dalamnya. Faktor lain itu ya salah satunya adalah faktor ekonomi. Jadi di dalam dandangan itu perkembangannya pemberdayaan masyarakat ekonomi itu juga ada di dalamnya, karena tradisi dandangan ini itu kan dalam perkembangannya tidak hanya berkumpulnya sejumlah masyarakat yang hanya menyambut datangnya bulan suci Ramadan seperti itu, tidak, tetapi di sana juga ada transaksi jual beli, karena kalau panjenengan sebelum masa pandemi ini
ketika menjelang bulan suci Ramadan atau bulan suci puasa itu kan dandangan di sana itu kan terdapat aktivitas jual beli. Jadi sepanjang dari perempatan Jember sampai alun-alun Kota Kudus itu kan berjejer berbagai macam lapak, katakan seperti itu, lapak atau pedagang kaki lima yang itu menjual atau menjual belikan berbagai barang dagangan. Jadi ini kan bisa menjadi sebagai sebuah upaya atau sebuah kegiatan di mana di dalamnya itu terdapat aspek ekonomi di dalam masyarakat. Ya, ya melihat aset ini, kemudian Bupati Kudus itu menetapkan sebuah keputusan berkaitan dengan penetapan lokasi dan waktu dari penyelenggaraan dandangan itu. Keputusan Bupati Kudus nomor 430/56/2019 berkaitan penetapan lokasi dan waktu penyelenggaraan serta pembentukan tim penyelenggara perayaan dandangan di Kabupaten Kudus. Ya, analisisnya atau pembahasnya di dalam keputusan Bupati Kudus ini yang mengatur tentang tata pelaksanaan dan penataan lokasi dilaksanakannya tradisi dandangan. Di poin yang sebelumnya sudah di poin A maksud saya, di poin A di dalam surat keputusan itu disebutkan bahwa penetapan lokasi itu ada di Jalan Sunan Kudus, di Jalan Kai Telingsing, kemudian di Jalan Wahid Asim dan di Jalan Pangeran Puger. Itu biasanya di sepanjang Bangjo perempatan Jember ke timur sampai ke alun-alun atau sampai ke Simpang 7, kemudian dari perempatan Menara Kudus itu baik ke utara itu sampai di perempatan mana itu perempatan utaranya Menara, kemudian kalau ke selatan itu sampai ke perempatan yang selatannya Menara Kudus. Itu biasanya lokasi dandangan itu di situ. Kemudian di poin B ditetapkan waktu pelaksanaan itu biasanya seminggu sebelum puasa atau seminggu sebelum bulan Ramadan. Tetapi di dalam surat keputusan itu ditetapkan bahwa dandangan dimulai pada tanggal 26 April 2019. Ini dulu sebelum masa pandemi. Dari keputusan Bupati Kudus yang tertuang di dalam keputusan tersebut dapat ditelaah dan dikaji berkaitan dengan dandangan sebagai sebuah tradisi atau kebiasaan atau kebudayaan yang telah berlangsung sejak masa Syekh Ja'far Shadiq. Jadi dandangan itu sebenarnya merupakan satu dari sekian banyak tradisi yang ada di kawasan Menara Kudus. Jadi selain dandangan itu kan ada misalnya suronan, kemudian ada buka luar dan yang lain sebagainya. Jadi dengan kata lain, dandangan ini merupakan tetengar itu tanda datangnya bulan Ramadan sekaligus telah menjadi sebuah tradisi. Ya, dalam aspek yang lain, dandangan dalam perkembangannya dapat menjadi sebuah sumber pendapatan daerah sekaligus pemberdayaan ekonomi. Jadi ditetapkannya surat keputusan Bupati Kudus yang mengatur tentang lokasi, waktu penyelenggaraan dandangan itu dapat dilihat, dapat ditelaah, dapat dikaji bahwa pemerintah dalam hal ini Kabupaten Kudus itu berupaya agar dandangan itu bisa menjadi salah satu pos atau salah satu aspek di mana di dalamnya itu dapat diupayakan atau dapat didorong bagaimana aktivitas dan kegiatan ekonomi bisa berlangsung dari kegiatan dandangan itu sendiri. Nah, jadi pemerintah itu melihat bahwa dandangan ini sebagai sebuah kegiatan potensial yang di dalamnya bisa mendorong atau mendapatkan aset dari dandangan itu.
Aset ini bisa didapatkan dari misalnya penyewaan lokasi. Jadi ketika surat keputusan Bupati Kudus terima kasih. Jadi sekali lagi bahwa di dalam surat keputusan Bupati Kudus berkaitan dengan dandangan itu bisa disebut sebagai sebuah legal standing atau payung hukum di mana di dalamnya itu terdapat political will dari pemerintah dalam hal ini Kabupaten Kudus untuk mengatur ketertiban berkaitan dengan dandangan agar dandangan itu tidak lagi hanya sebatas sebuah tradisi, tapi juga di dalamnya bisa mendorong atau memberdayakan, membangkitkan aspek-aspek ekonomi berbasis kemasyarakatan. Nah, jadi seperti itu. Ya, sebagai penutup, dandangan merupakan bagian dari warisan tradisi yang diwariskan oleh Syekh Jafar Shadiq sebagai penyebar agama Islam di Pantura, di wilayah Pantura, Jawa Tengah umumnya, dan kawasan Menara Kudus khususnya. Dan uri-uri atau merawat tradisi tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan Menara Kudus dan diperkuat oleh keputusan Bupati Kudus tentang waktu dan tempat penyelenggaraan dan pelaksanaan dandangan tersebut, yang pada perkembangannya juga dapat menjadi penggerak serta pendorong ekonomi berbasis tempat. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Iya. Jazakumullah khairan Bapak Mahda Reza. Pada waktu kali ini kami persilahkan kepada partisipan untuk bertanya kepada narasumber Dr. Reza. Yang berkaitan dengan tadi ya, orf tadi ya, dandangan tadi. Ya. Kalau di Boyolali nyadran tadi, betul ya Pak? Silahkan bagi partisipan yang ingin bertanya bisa melalui chat atau langsung membuka ini speakernya. Boleh bertanya Pak Mahda? Jadi dandangan ini termasuk urf ya yang ada di Kabupaten Kudus. Saya baru tahu ya sebelumnya. Jadi ada kaidah yang berbunyi al-adah muhakkamah seperti
yang dikatakan Nanti Pak Arif diajak Pak tadi jalan-jalan. dalam. Nanti diajak jalan-jalan lihat dandangan. Oh iya Bu. Nah, Karena berbeda dengan nyadran. oh begitu. Ya. Ya. Nyadran pun saya belum menghadiri juga Bu soalnya. Oh gitu. Kalau dandangan nggak ngajak anak nggak afdol, ngajak anak dan istri. Oh gitu. Iya, soalnya nanti beli panci banyak di sana itu ya. Istrinya malah jadi pinter masak ya. Ya, Panci dan penggorengan Pak Fuad. oh gitu ya. Banyak peralatan berarti ya. Maaf, saya lanjut ya Pak. Kemudian ada kaidah juga al-ibrah lil ghalib asy-sya'i duna nadhir ya. Ibrah itu bagi yang udah umum ya dan mayoritas ya, bukan minoritas. Kemudian apakah dandangan ini sudah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah ya dalam prakteknya gitu Pak. Yeah. Terima kasih. Ditampung dulu atau oke. Ya, ada partisipan kami persilahkan untuk bertanya. Pertanyaan kami tampung dulu. Ini partisipan luar biasa ya, sampai 56. Masya Allah. Ada Romo Yai Ahmad Hamdani, semoga Pak Yai. Nawi ada mukadimah atau sharing-sharing pendapat dari Romo Yai Ahmad Hamdani. Sebenarnya ada dengeran ya? Dengeran ya? Apa Bu? Oke, sambil menunggu apabila ada pertanyaan lagi, saya menjawab pertanyaan dari Pak Ma'arif, Pak Nur Ma'arif selaku moderator. Ya, terima kasih Pak Nur Ma'arif. Pertanyaannya apakah kemudian dengan ini sunnah? Ya, terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya menggunakan konsep. Saya mau ya, jadi untuk menjawab pertanyaan ini saya menggunakan konsep ilmu Islam terapan. Jadi di dalam Islam terapan itu kan agama itu kan dipahami sebagai sesuatu yang sifatnya normatif. Tetapi di sisi lain ada keagamaan yang merupakan implementasi atau aktualisasi ajaran agama atau nilai-nilai atau esensi di dalam ajaran agama sesuai dengan konteks lokal. Jadi penekanannya atau fokusnya itu ada di dalam konteks lokal. Jadi bagaimana implementasi atau aktualisasi atau pelaksanaan dari nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama Islam itu sesuai dengan konteks lokalnya. Kalau kita belajar atau kita melihat dari sejarah-sejarah tradisi di kawasan Menara Kudus seperti dandangan, kemudian tradisi tidak menyembelih sapi, kemudian kemudian dan arsitektur masjid menara dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya merupakan bentuk atau dimensi dari aktualisasi nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam atau dengan bahasa yang sederhana itu adalah dari peradaban agama Islam. Kalau kita kaji dan kita analisis dan secara sederhana tadi sudah saya paparkan
dalam materi bahwa dandangan itu kan awal mulanya dimulai dari Sunan Kudus ketika akan datangnya bulan Ramadan, masyarakat sekitar dikumpulkan dengan menggunakan alat yang disebut dandang. Jadi dandang itu kemudian dipukul-pukul, masyarakat datang dan memberikan pengumuman bahwa bulan Ramadan atau bulan puasa datang. Ini kan bisa kita kaitkan atau bisa kita relasikan dengan proses dalam bulan atau bagaimana penetapan bulan puasa, bulan Ramadan kan kaitan di dalam ilmu falak. Jadi di awal perkembangan agama Islam dulu itu kan ilmu falak atau ilmu yang berkaitan dengan astronomi itu kan dalam tanda petik mungkin yang memahami atau yang baru bisa itu Sunan Kudus atau Syekh Ja'far Shadiq sendiri sebagai penyebar agama Islam. Nah, jadi proses ru'yatul hilal pada masa dulu itu ya dilakukan oleh Syekh Ja'far Shadiq bersama dengan timnya itu kurang lebih. Kemudian setelah ditemukan bahwa bulan puasa atau datang dari Syekh Ja'far Shadiq bersama timnya itu kemudian menyampaikan kepada masyarakat sekitar dengan menggunakan metode itu, metode memanggil masyarakat dengan memukul dandang, sehingga lahirlah dandangan atau dalam perkembangannya itu kemudian berubah atau bergeser atau berkembang menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan di dalam menyambut bulan suci Ramadan atau bulan puasa. Ya, jadi saya kira seperti itu jawaban dari saya untuk Pak Nur Ma'arif. Terima kasih. Oke. Jazakallahu khairan Pak Dr. Mahda. Kami persilahkan dari partisipan untuk bertanya ya, berkaitan dengan tradisi atau uruf yang setiap tahun diadakan di Kabupaten Kudus berkaitan dengan dandangan. Kami persilahkan partisipan yang lain. Ini malu-malu ini. Ya, ini Reni tanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum memang kita ketahui ya bahwa acara dandangan itu memang acara dari tradisi lokal untuk menghormati datangnya bulan puasa. Begitu juga mengenai nyadran gitu ya. Kalau nyadran kan tanggal 5 besok biasanya. Nyadran itu lebih ke identik pada si kubur ya kalau tradisinya. Yang saya tanyakan pada Pak Mahda ini mengenai dari sisi ekonomi. Kalaulah tadi sempat disampaikan pada pemaparan materinya, dandangan ini memberikan pemasukan yang cukup signifikan juga terhadap pedagang dan juga Pemda Kabupaten Kudus. Lah, saya pengen menanyakan sejauh mana itu pendapatan yang diperoleh
pedagang atau seberapa besar, dan juga pemasukan yang diperoleh Pemkab Kabupaten Kudus terkait dengan sisi ekonomi ini. Bisa dijelaskan dari Pak Mahda ya, atau itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di ini yang kebetulan ikut hadir secara offline di forum konsorsium ini berkaitan dengan sejauh mana pendapatan yang diperoleh dari dandangan sebagai tradisi atau dandangan sebagai penguatan dari ekonomi masyarakat. Ya, kalau pertanyaannya sejauh mana itu berkaitan dengan nominal atau sejumlah angka, saya kurang tahu pasti karena saya belum mendapatkan data tentang jumlahnya atau nominalnya. Tapi kalau saya pernah baca itu di tahun 2018 kalau tidak salah, itu kan awal-awal tahun ditetapkannya bahwa dandangan itu kemudian diatur oleh Pemkab Kudus, dalam ini pemerintah Kabupaten Kudus itu kalau saya tidak salah, mohon nanti dikoreksi kalau saya salah, itu kan berkaitan dengan penyewaan lokasi dari para pedagang yang meramaikan kegiatan dandangan. Jadi di dalam per meternya itu pedagang itu harus membayar kontribusi kepada PNBP. Tidak salah itu sekian puluh atau sekian ratus ribu, saya lupa untuk ini. Tapi yang pasti Pak Mahda, suaranya nggak masuk Pak. Namun. Jadi berkaitan dengan jumlah yang diperoleh Pemda Kudus atau pemerintah Kabupaten Kudus, saya ulangi, kalau saya tidak salah itu pada 2018, 2017 awal-awal itu kan mulai diaturnya atau ditetapkannya lokasi dan waktu. Itu kalau tidak salah itu kan masing-masing yang meramaikan itu diberikan tempat atau lapak seluas 2x2 meter. Per meternya itu harus membayar kontribusi, saya lupa jumlahnya, tetapi masing-masing meter, per meternya itu harus memberikan kontribusi Pemda atau pemerintah Kabupaten Kudus. Itu kalau dari sisi. Kemudian kalau dari sisi masyarakat, katakanlah itu pedagang atau misalnya dari faktor itu kan kalau panjenengan pernah datang ke dandangan itu kan antusiasme baik di sekitar kawasan Menara atau di Kota Kudus, sampai di sekitar Kota Kudus itu kan antusiasmenya luar biasa sekali. Kalau saya ingat waktu kecil, kalau ke dandangan itu kan sampai pelan katakan seperti itu, karena antusiasme masyarakat itu tinggi, antusiasme masyarakat yang begitu luar biasa menyambut dandangan itu. Dari situ saya kira perputaran ekonomi dandangan itu luar biasa sekali. Cuman kalau ditanya nominalnya berapa ya, saya kurang tahu data pastinya itu. Tapi yang pasti saya kira jumlahnya sih akan luar biasa sekali. Jadi seperti itu Bu Eni. Ya. Terima kasih penjelasan dari Pak Mahda. Sama-sama. Baik, partisipan yang lain, monggo.
Ya, saya Pak Ma'arif ya. Pak Fuad, kami persilahkan. Ya. Ya, terima kasih nih Mas Mahda Reza ya. Tentang tradisi dandangan itu saya melihat ada plus minusnya. Tadi kalau di situ kan bicara tentang masalah ekonomi juga ya. Saya sendiri itu sering bertanya-tanya berapa sih ya, tadi sudah ditanyakan Bu Eni sebagian ya, tentang income atau pemasukan berkaitan dengan adanya dandangan itu. Kemudian dampak negatif Mas, jadi kan saya melihat itu ada dampak negatifnya. Dampak negatif itu yang pertama tentu berkaitan dengan masalah, kalau yang dulu itu kan di area sekitar Menara ya dulu ya, kalau sekarang nggak tahu di mana ini. Itu dampak negatifnya adalah terhambatnya transportasi. Terhambatnya transportasi itu bikin kita mau kemana-mana itu jadi susah, gitu kan? Jadi susah. Apalagi kalau di situ itu orang yang rumahnya depannya dipakai dandangan, coba bayangkan. Ya. Nah ini gimana coba bayangkan itu kan? Sehingga ketika mau keluar tuh tidak bisa, mobil mau keluar tidak bisa. Nah ini artinya apa? Dari satu mungkin ekonomi dari orang-orang di sekitar situ tuh di satu sisi ya ada yang menikmati, di satu sisi ada yang mungkin menderita gitu loh ya. Menderita itu dalam arti karena memang dia tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi secara maksimal. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu dampak negatif dalam bentuk kaitannya dengan masalah keamanan dan kebersihan ya. Jadi yang namanya dandangan berkumpul ratusan orang di satu tempat, sedangkan yang namanya sarana prasarana berupa contohnya kamar mandi, WC dan lain sebagainya itu banyak orang yang ikut dalam dandangan itu sak karepe dhewe buang hajat. Ini mohon maaf ini karena nyata ya. Ini kan ini satu problem yang tentunya itu berdampak buruk terhadap tradisi yang aslinya positif untuk bahagia menyongsong Ramadan, tapi karena orang-orang tidak memperhatikan aspek yang kaitannya dengan kebersihan tadi, sehingga kebahagiaan itu berubah menjadi kesedihan ke sebagian orang. Ya, jalan-jalan baunya itu aromanya bukan aroma wangi tapi aroma pesing, itu kan repot jadinya nih Mas Reza. Ini fakta ya. Jadi saya kadang mendapatkan keluh kesah sebagian orang yang di sekitar itu, wah nak BAB usak karpe dewi. Nah, seperti itu ya kan. Kemudian yang ketiga, kalau memang ada aspek spiritualnya, saya perhatikan justru orang yang jualan dandangan itu tidak terlalu peduli terhadap ibadah. Kenapa? Tidur itu subuhan ya subuhan, tanginya ya awan-awan kok jam 10 buka, ono kan ucek-ucek meripat terus dibuka, ono gitu. Nah, seperti itu. Ini kan termasuk saya melihat aspek spiritual yang diharapkan dari kebahagiaan menyongsong dari datangnya bulan Ramadan itu kayaknya hanya berubah menjadi aspek bisnis saja. Itu pun kalau untung di satu sisi ada bisnis yang menurut saya itu dirugikan, di sisi lain ada yang diuntungkan tadi. Nah, terima kasih itu pertanyaan saya, kira-kira tanggapannya bagaimana? Entah pertanyaan, entah curhat ya terserah lah ya, intinya kayak gitu ya. Ya terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada pertanyaan di chat juga. Saya sampaikan juga ya Pak Mada. Yang pertama dari Venesia Pramurdiawardani. Ya, izin bertanya. Tadi disebutkan bahwa ada tradisi di mana warga Kudus dilarang menyembelih sapi. Tolong dijelaskan. Kemudian yang kedua, dari Dea Eklima, dandangan menjadi sumber ekonomi tambahan bagi masyarakat. Namun pada masa pandemi ini dandangan ditiadakan. Sudah 2 tahun berarti. Pertanyaan saya, apakah dandangan masih menjadi sumber ekonomi tambahan bagi masyarakat Kudus? Dan apakah faktor ekonomi menjadi menurun? Nah, itu pertanyaan dari 2 mahasiswa. Jadi, itu apa? Terima kasih untuk Pak Patriadi, kemudian Mbak Pramurdiawardani dan Mbak Dea Eklima Putri. Saya mulai dari pertanyaan dari Pak Patriadi, Kapolri HKI. Ya, baik.
berkaitan dengan jumlah income yang diperoleh oleh Pemda, pemerintah Kabupaten Kudus maupun dari masyarakat. Kalau yang dimaksud income itu dalam arti jumlah nominal, saya belum dapat memastikan jumlahnya berapa, Pak Fuad, karena saya belum punya data tentang nominal income yang diperoleh dari tradisi dandangan ini. Nah, itu berkaitan dengan jumlah. Kemudian berkaitan dengan kebersihan, ketertiban, keamanan selama tradisi dandangan, ya itu memang menjadi catatan saya kira untuk pemerintah Kabupaten Kudus khususnya dan masyarakat Kota Kudus umumnya, bahwa kegiatan dandangan ini itu memang memiliki banyak sisi, memiliki banyak dimensi. Ya, seperti di dalam penjelasan materi saya tadi, bahwa di dalam kegiatan dandangan ini ada dimensi tradisi Islamnya, ada tradisi ekonomisnya, ada tradisi sebagai aktualisasi kebahagiaan dalam menyambut bulan Ramadan, tetapi juga ada dimensi atau sisi yang lain yang bisa jadi itu merupakan dimensi atau sisi negatif. Saya punya keluarga itu yang kebetulan rumahnya ada di depan persis Menara Kudus, Pak Fuad. Jadi ya memang benar kalau proses dandangan terjadi itu ya orang-orang di sekitar menara khususnya itu ya memang ya tidak bisa kemana-mana karena jalan di depan rumah itu dan jalan pavingan di depan Menara Kudus itu baik dari utara ke selatan maupun dari menara ke timur Kelenteng itu ya memang khusus, tetapi biasanya lanjutnya masyarakat di sekitar menara itu juga memiliki kegiatan ekonomi dalam hal ini atau dalam arti kegiatan jual beli, ya baik berupa souvenir, berupa makanan, termasuk juga persewaan atau tempat WC umum. Itu biasanya di kawasan Menara Kudus itu kan ada seperti itu lah. Dalam kegiatan dandangan atau di dalam tradisi dandangan, mereka yang ada di kawasan sekitar Menara Kudus, khususnya yang ada di depan Menara Kudus, meremo. Jadi meremo itu ikut merasakan bagaimana penjualannya atau kegiatan usahanya itu mengalami peningkatan selama berlangsungnya tradisi dandangan. Itu kalau berkaitan dengan ketertiban dan yang lain sebagainya. Kemudian untuk yang sisi spiritualitas ya memang diakui atau tidak diakui, ada oknum-oknum yang mungkin justru menjadikan dandangan itu malah tidak aspek spiritualitasnya, aspek keberagamannya ya nuansa kurang memang, karena kadang dengan alasan yang mungkin sempat, kemudian saking ramainya kemudian tidak sempat dan yang lain sebagainya. Jadi itu merupakan ya sebuah fakta yang ironi kalau boleh saya bilang. Jadi kan seharusnya itu sebagai sebuah tradisi yang mengandung nilai-nilai agama Islam, nilai-nilai ajaran agama Islam, ya itu tidak boleh dilupakan. Jadi ya itu menjadi catatan yang mungkin bisa menjadi catatan yang bisa diberikan kepada pihak-pihak yang terkait. Jadi seperti itu. Ya, itu untuk pertanyaan dari Pak Fuad Riyadi. Kemudian pertanyaan dari Mbak atau Ibu ini Vanessa Pramurdiawardani berkaitan dengan tradisi tidak menyembelih sapi. Kenapa, bisa dijelaskan apa sebabnya? Yang sudah lanjut kita ketahui bahwa tradisi tidak menyembelih sapi itu merupakan tradisi yang digagas atau tradisi yang
kalau di dalam istilah Yayasan Masjid Menara Kudus itu warisan tradisi atau warisan budaya oleh Sunan Kudus, bahwa di dalam tradisi itu memang tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan untuk menyembelih sapi. Kenapa? Karena di awal penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Syekh Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus, kan masyarakat Kudus, masyarakat di sekitar kawasan Menara, masyarakat di sekitar Tajuk itu kan banyak pemeluk Hindu dan Buddha. Karena pemeluk agama Hindu dan Buddha itu sapi itu termasuk di dalam hewan suci atau dalam konsep agama Hindu atau Buddha itu saya lupa, bahwa sapi itu termasuk di dalam 7 ibu yang disucikan. Ya, jadi kalau di dalam ilmu perbandingan agama itu kan ada, di dalam agama Hindu dan Buddha itu kan ada 7 jenis ibu yang harus dimuliakan dan disucikan, termasuk di dalamnya itu sapi. Ya, jadi seperti itulah. Melihat fenomena masyarakat di sekitar yang seperti itu, kemudian metode dakwah atau cara dakwah dari Sunan Kudus itu tidak membolehkan sapi disembelih, bukan karena sapi itu haram, tidak, tetapi sebagai bentuk penghormatan, atau dalam konsep sekarang itu disebut toleransi, menghormati agama lain, pemeluk agama lain, umat beragama lain yang menganggap sapi itu sebagai hewan suci atau disucikan atau dimuliakan. Nah, dari situ kemudian Sunan Kudus memberikan kebijaksanaan, memberikan sebuah metode dakwah bahwa sapi itu jangan disembelih. Kenapa? Karena kita menghormati umat beragama lain. Nah, tradisi tidak menyembelih sapi ini itu dalam konteks kontemporer sekarang itu bisa menjadi salah satu konseptualisasi toleransi berbasis agama atau berbasis pelaksanaan agama. Jadi Kudus itu sebenarnya memiliki keistimewaan yang berdasarkan atau bersumber dari Menara Kudus, terutamanya dari tradisi tidak menyembelih sapi. Karena di dalam tradisi itu tercakup nilai-nilai nilai-nilai toleransi. Jadi bagaimana kita itu di satu sisi bisa melaksanakan ajaran agama kita, agama Islam, tetapi di sisi lain juga kita itu bisa menghormati atau menghargai pemeluk agama lain yang juga memeluk agamanya dalam konteks keindonesiaan. Jadi itu seperti itu. Kemudian untuk Mbak Dea Ek5 Putri, pertanyaannya dandangan dan pandemi seperti sekarang ini. Ya, kalau kita lihat kemarin itu, kalau tidak salah, saya sempat membaca bahwa pemerintah Kabupaten Kudus, Pemda Kabupaten Kudus itu mengeluarkan kebijakan bahwa bahwa dandangan di tahun ini itu ditiadakan. Ya, sama seperti dandangan di tahun kemarin, tahun 2020 ditiadakan. Faktor pandemi corona ini memang belum sepenuhnya reda. Ya, di satu sisi memang ya karena memang pandemi ya mau gimana lagi, karena memang situasinya sedang seperti ini, kemudian daripada mengambil resiko yang mungkin tidak diinginkan, ya lebih baik pandemi ini saya menggunakan istilah ditunda dulu, jadi bukan ditiadakan, karena dandangan itu kan sudah menjadi tradisi. Jadi tradisi ini ditunda dulu demi kebaikan bersama, yang insya Allah mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang itu pandemi sudah berakhir. Jadi tradisi ini itu bisa berjalan lagi dan tradisi ini itu bisa dilaksanakan lagi. Jadi jangan sampai tradisi-tradisi yang itu mengandung nilai-nilai positif kemudian menjadi sebuah tradisi yang hilang atau menjadi sebuah budaya yang hilang. Jangan sampai seperti itulah, karena para pendahulu kita ketika menyebarkan agama Islam itu kan sudah dengan format yang seindah mungkin, sudah sesuai dengan tatanan yang sebaik mungkin. Jadi
para pendahulu kita itu kan membawa Islam, kemudian masuk ke Indonesia itu kan disesuaikan atau di dalam bahasa lain itu didialektikakan dengan konteks lokal. Jadi ya Islam di Indonesia itu ya sudah seperti ini, jangan dirubah-rubah lagi, kemudian jangan diganti-ganti lagi, karena ini sudah tatanan yang paling baik dan paling sesuai dalam konteks keindonesiaan. Ya, saya kira seperti itu. Terima kasih Pak Ma'arif. Terima kasih pemaparan dan jawaban. Yang lain. Yung ini alhamdulillah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Magat, terima kasih Pak Ma'arif. Saya mute ya. Dengar. Tadi nggak kedengeran ya? Maaf tadi penutupnya nggak kedengeran ya? Ya saya ulangi lagi, maaf ya. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Dr. Mahda, dalam acara konsorsium diskusi dosen konsorsium program studi hukum keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Kudus. Dan kami ucapkan terima kasih kepada semua partisipan yang hadir, yang jumlahnya mencapai 56. Mari kita tutup acara konsorsium pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk bagian C6 yang dibutuhkan, kesesuaian capaian pembelajaran dengan jurusan dan jenjang KKNI itu juga memiliki semuanya. Yang apa itu? Hah? Karena untuk yang pendidikan kemudian Nggak ada. Dikasih 4 itu. Jelas ya. Karena urip. Yang nomor 30 kan? Tolong cepat men. Oh, udah cepat sampai pendidikan. Kita nggak kebagian nanti. Kemudian untuk yang kesesuaian capaian pembelajaran dengan pembelajaran itu kami lihat dari data yang di KKN. Sebenarnya ini juga butuh data tambahan berupa kurikulum KKN dari Fakultas Matematika. Ya sekarang Untuk melihat capaian pembelajaran dan perlulusan. Pak Lukman, konsorsiumnya urip tak? Lagi kira urip HP ku. HP ku ora urip. Ya, aman.